Hai semuanya, saya Kenny. Saya Gilang, saya Erik, Saya Wila. Bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah secara sengaja. Bullying dibagi menjadi 4. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang bertujuan untuk menyakiti atau menindas korban. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan membuli orang dengan cara menggunakan kata-kata yang menyakitkan korban. Gino, kau ngapa pada sini lah? Hebat kau. Yang keempat, bullying rasial. Bullying rasial adalah tindakan bullying yang menghina ras, suku, kebudayaan atau kepercayaan yang diperoleh oleh seseorang. Bullying dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor itu diantaranya bisa berupa lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, pengaruh orang lain, perasaan sendiri, dan game atau tontonan. Salah satu contoh kasus bullying yaitu anak di SMP di Garut pas sekolah jadi korban bullying yang digusur dan ditendang oleh siswa lain. Menurut Tribun Jabar, dalam video berdurasi 14 detik itu korban akan mendapatkan kekerasan oleh sesama siswa. Korban bahkan sampai disungkur setelah digusur dan ditendang para pelaku bullying tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban merupakan siswa SMP 4 Garut, sedangkan anak yang dihadapkan dengan bullying itu merupakan siswa SMP 5 Garut. Orang tua korban Indra Ramadhani mengatakan atas kejadian itu ia telah melakukan laporan resmi ke Polres Garut. Dia sendiri merasa terpukul anak kesayangannya itu mendapatkan kekerasan dari siswa lain. Ia menuturkan peristiwa yang menimpa anaknya itu terjadi pada hari Selasa 13 Agustus 2024 di salah satu rumah kosong di kawasan Garut Kota. Namun pihak keluarga baru mengetahui saat video tersebut. Salah satu contoh kasus bullying yang terjadi bisa dilihat di sini. Siswa SMA dibully hingga masuk rumah sakit. KPAI soroti perlindungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menyebut rentetan peristiwa bullying yang terjadi belakangan ini harus disikapi serius. Rentetan kekerasan pada satuan pendidikan harus disikapi satuan pendidikan secara serius dengan melibatkan orang tua untuk bersama-sama mengedukasi dan mengawasi peserta didik agar tidak terlibat bullying dan perundangan, kata Komisioner KPAI Klaster Pendidikan Aris Adi Leksono kepada wartawan Selasa tanggal 3 bulan 9 tahun 2024. Aris mengatakan kasus-kasus bullying di sekolah itu menunjukkan fungsi perlindungan anak di satuan pendidikan belum berjalan optimal. Bahkan, kata dia, sebagian satuan pendidikan menganggap sebagai kenakalan anak biasa. Padahal hampir setiap hari ada berita viral soal bullying dan perundungan di satuan pendidikan, ucapnya. Menurut Aris, keseriusan satuan pendidikan ditunjukkan dengan membentuk tim khusus dalam mencegah dan menangani bullying. Dia menilai tim ini harus dipastikan memiliki perhatian dan kepedulian terhadap anak secara serius, terus bekerja dalam bentuk kampanye dan edukasi anti bullying, hingga membangun kerjasama dengan jejaring perlindungan anak di daerah. Membangun hubungan kesetaraan antar peserta didik, komunikasi asertif, dan saling support antar peserta didik jika ada kesempatan terjadi kekerasan, ujar Aris. Bullying di sekolah. Untuk diketahui, kasus bullying terjadi beruntutan di sejumlah sekolah di tanah air dalam 2 pekan terakhir. Di antaranya kasus perundungan terhadap siswa SD di Lu Utara, Sulawesi Selatan oleh teman-temannya hingga korban harus dirawat di rumah sakit. Kepala Desa Baku Bakulu Utara Sape Rajat turun tangan memediasi kasus ini di antara Desa Baku Senin tanggal 19 bulan 8. Saat mediasi, kedua pihak keluarga sepakat berdamai dan sepakat untuk tidak mengungkit masalah kasus tersebut. Contoh yang ketiga adalah terjadi kasus bullying di Bina School Serpong. Kronologinya dari pengakuan korban, kejadian perundungan telah terjadi 2 kali, yaitu pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menuturkan merujuk pada keterangan polisi kepada lembaganya diketahui bahwa diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Pada 2 Februari, ujar Jasra,
Anak korban yang berusia 17 tahun mendapatkan perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang.